Film Aes ini menceritakan tentang petualangan si Mamot, si Kukang, dan si Macan yang berpetualang untuk menyelamatkan seorang bayi. Film ini berawal dari makhluk-makhluk besar yang sedang bermigrasi ke selatan untuk berpindah dari zaman es. Tetapi sebuah mamut malah sebaliknya, ia bermigrasi ke zaman es. Seekor siluman kukang yang ditinggal oleh kawan-kawannya untuk bermigrasi sedang tertidur pulas di atas pohon. Pada saat ia terbangun, ia pun bingung karena ia ditinggal oleh kawan-kawannya. Sid pun mencari rombongannya yang hilang, tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan dua badak yang besar. Tersebut pun benar-benar sangat marah. Ia pun mengejar Sid sampai Sid tertabrak oleh Manny. Tapi Manny yang ditabrak oleh Sid, Manny bukannya marah tetapi malah melindungi Sid. Pertarungan pun terjadi antara Manny dan kedua badak tersebut yang menyebabkan Manny dan Sid terjatuh ke sebuah jurang. Akhirnya ia pun bermigrasi bersama-sama. Di sebuah tempat, seorang kepala suku sedang bersenang-senang bersama bayinya. Kepala suku itu bernama Ruggener. Dari kejauhan terlihat segerombolan macan purba yang bernama Diego dan Soto terlihat sedang mengintai anak itu. Soto sangat menginginkan Diego untuk membawa anak itu ke dia, karena Soto sangat memiliki dendam kepada manusia. Manny dan Sid sedang mempersiapkan tempat perlindungannya, tapi Sid yang merupakan hewan yang bodoh tidak bisa membuat tempat tinggalnya alias rumah, hingga mereka berdua pun berteduh bersama. Kembali ke macan purba. Malam itu, segerombolan macan purba mencoba menyerang perkemahan dari Ruggener. Pertarungan pun terjadi antara Ruggener dan segerombolan macan purba itu. Saat Soto bertarung melawan Ruggener, Diego pun secara diam-diam mengendap mencari bayi tersebut. Bayi tersebut bernama Rosan. Ibunya Rosan yang melihat hal tersebut membawa lari Rosan, dan Diego pun mengejar-ngejarnya. Berkali-kali dihadang hingga sampailah ia ke sebuah air terjun. Ibu Rosa pun terjebak. Ibunya Rosan yang terpojok pun langsung melompat ke air terjun tersebut hingga Diego pun gagal mendapatkan Rosan. Diego pun kembali dan memberitahu Soto bahwa ia gagal mencuri bayi tersebut. Hingga kawanan macan purba itu pun mundur. Soto pun kesal karena Diego tidak bisa mendapatkan bayi tersebut. Sedangkan ayah Rosan, yakni Ruggener yang mendapat petunjuk, pergi mencari bayinya. Kembali ke Manny dan Sid yang sedang berjalan-jalan di tengah hutan, yang kaget melihat seorang wanita dan bayinya yang hanyut di sungai. Wanita itu pun memberikan bayinya kepada Manny untuk dirawat. Manny dan Sid sangat terpesona dengan kelucuan dan imutnya bayi itu. Wanita yang memberikan bayinya pun menghilang begitu saja. Sid kembali berulah. Ia menyarankan kepada Manny agar membawa bayinya ke atas air terjun. Dan Manny pun marah kepada Sid dan berkata bahwa kalau tidak ada dia, Sid pasti sudah tamat. Sid yang keras kepala malah berjalan ke atas air terjun untuk mengembalikan bayinya. Tetapi tubuhnya yang mungil membuat ia kesulitan untuk memanjat bebatuan. Sid yang terhimpit saat memanjat bebatuan menjatuhkan bayinya secara tidak sengaja. Manny pun terkejut saat melihatnya. Seketika Diego datang dan menangkap bayi tersebut. Tetapi Manny tidak tinggal diam. Ia langsung merebut bayinya kembali. Diego berjanji akan mengembalikan bayi tersebut. Tetapi Manny malah tidak peduli dengan hal itu. Diego yang banyak akalnya itu terus merayu Manny dan Sid agar memberikan bayinya kepadanya. Tetapi Manny tetap saja tidak mau memberikan bayi tersebut. Ia malah meminta Diego untuk bekerja sama. Akhirnya, Diego pun ikut bersama rombongan Sid dan Manny. Di tengah perjalanan, bayi Rosan terus-menerus menangis karena popoknya basah. Terdengar suara dari perut bayi Rosan, dan ternyata bayi itu sangat kelaparan. Manny dan Sid pun mencoba untuk menghibur bayi itu. Sambil berjalan, ia melihat sebuah semangka dan ia pun mengambilnya. Tetapi semangka itu direbut oleh burung dudut. Mereka pun mengikuti burung dudut tersebut dan mereka melihat
bahwa sekelompok burung dudut sedang bersiap-siap untuk menghadapi zaman es. Sid yang melihat semangka di tengah-tengah gerombolan burung dudut itu mencoba mengendap dan mengambil burung semangka tersebut. Tetapi setelah mengambilnya, Sid pun dikepung oleh sekelompok burung dudut hingga akhirnya Sid memecahkan semangka tersebut. Semangka itu pun dimakan oleh bayi Rosan. Saat malam tiba, mereka pun beristirahat. Tetapi Manny masih ragu kepada Diego. Manny yang terus memperhatikan Diego tersebut akhirnya tertidur pulas. Saat tengah malam, Diego pun terbangun dan berniat untuk membawa bayi Rosan kabur. Tetapi ketika hendak mengambilnya, Diego terganggu dengan sebuah suara risikan. Entah dari mana, Diego pun melihat dan mencari tahu di sekitarnya dari mana asal suara tersebut. Dan ternyata ia menemukan kawan-kawannya yang sedang mengintai Diego. Diego berjanji kepada teman-temannya akan membawa bayi tersebut dan memberikan seekor mamut jika kawan-kawannya tidak mengganggunya. Pagi pun tiba dan mereka pun terbangun. Mereka kaget karena bayi Rosan tidak ada di depan mereka. Usut punya usut, ternyata Sid telah membawa bayi Rosan tersebut untuk mandi di lumpur. Manny yang melihat hal tersebut langsung merebut bayinya. Sid pun mengejar Manny dan meminta Manny untuk meminjam bayi itu sebentar saja. Sid pun kembali bermain ke lumpur. Tetapi ia bertemu kembali dengan dua badak besar yang tadi. Sid pun dikejar hingga bertemu dengan Diego. Ia pun menendang pantat Diego dan Diego pun berpura-pura menggigit Sid. Hingga dua badak itu pergi karena mengira Sid sudah mati digigit Diego. Manny pun datang dan mereka melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Diego bertemu dengan segerombolan manusia. Tetapi Diego yang terikat perjanjian dengan Soto tidak mau memberikan Manny bertemu dengan gerombolan manusia tersebut. Ia pun mengalihkan arah perjalanannya. Tetapi Manny dan Sid tidak mau mengikuti Diego. Dan akhirnya Diego pun berteriak yang menyebabkan runtuhnya tebing-tebing es. Ia pun mengalihkan perjalanan ke sebuah gua. Saat berada di dalam gua, bayi Rosan pun terperosok dengan tidak sengaja. Mau tidak mau, Diego, Manny dan Sid pun ikut merosot. Hingga sampailah ia kepada sebuah gua yang berisi lukisan-lukisan tentang zaman purba. Lukisan tersebut berisi lukisan tentang mamut dan keluarganya. Manny pun mengingat keluarganya dan bersedih. Bayi Rosan yang melihat Manny bersedih langsung memeluk Manny. Kembali ke Rukner. Rukner yang menemukan jejak tentang bayinya kembali mencari bayinya dengan bantuan anjing pelacaknya. Tetapi karena badai yang besar, Rukner dan pasukannya terpaksa mundur kembali ke perkemahan. Kembali ke Manny dan Sid. Manny dan Sid serta Diego yang sedang berjalan tiba-tiba merasakan panas di kakinya. Dan ternyata mereka telah sampai di kawah gunung berapi. Dan ternyata mereka berada di sungai lahar gunung berapi tersebut. Sungai lahar itu pun menguap dan menyebabkan mereka harus berlari. Diego yang terjebak hampir jatuh ke sungai lahar tersebut, namun Manny menolongnya. Tetapi Manny lah yang terjatuh ke gunung lahar tersebut. Tetapi Manny selamat karena uap yang dihasilkan oleh sungai lahar tersebut. Setelah selamat, mereka bertiga pun sadar bahwa persahabatan mereka semakin erat. Di tempat lain, Soto yang menunggu kedatangan Diego yang tak kunjung-kunjung datang sedang menunggunya untuk membawa bayi Rosan. Tetapi kali ini bukan hanya bayi Rosan yang menjadi targetnya, tapi malah Manny juga. Ya, Manny yang merupakan seekor mamut. Kembali ke gerombolan Manny. Manny dan Sid dan Diego berteduh di sebuah tebing batu. Sid pun mencoba menggambar batu tersebut dan tidak sengaja menghasilkan percikan api. Mereka pun berhangat dengan api yang dihasilkan oleh Sid. Mereka pun tertidur pulas di tempat itu. Pagi harinya,
mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi Diego merasa aneh. Ia merasa ada yang mengikutinya. Dan ternyata nih guys, dia adalah teman Diego sendiri. Diego memberitahu Manny dan Sid dengan niatnya yang sebenarnya. Diego pun menyuruh Manny dan Sid untuk tiarap. Diego yang cerdik menemui kawan-kawannya dan mengelabuinya. Sid yang menjadi umpan dikejar oleh kawan-kawan Diego. Dan ternyata mereka ditipu oleh Diego sendiri. Kawan-kawan Diego pun marah kepadanya. Dan mereka berbalik arah untuk menyerang Diego dan Manny. Di tengah pertarungan, datanglah Soto yang mengajak Diego untuk menyerang Manny. Tetapi Diego malah melindungi Manny. Di tengah-tengah pertarungan, datanglah Soto yang mengajak Diego untuk menyerang Manny. Tetapi malah sebaliknya, Diego malah melindungi Manny. Soto yang kesal terhadap hal itu akhirnya menyerang Diego, yang menyebabkan Diego pun kalah. Tetapi Manny malah melempar Soto yang menyebabkan Soto pingsan dan tewas. Diego yang tumbang akhirnya menyuruh Manny dan Sid untuk melanjutkan perjalanannya. Mau tidak mau, Manny dan Sid pun mengikutinya. Kembali ke Rukner. Rukner yang putus asa akan bayinya meninggalkan kalung sebagai pertanda bayinya itu di sebuah batu. Tiba-tiba muncullah seekor mamut yang menyebabkan Rukner was-was dan menodongkan senjatanya. Kawan-kawan Rukner yang melihat hal tersebut ikut untuk menyerang mamut, tetapi Rukner menghentikannya karena ia melihat bayi Rosan yang diselamatkan oleh si mamut. Ya, si Manny dan Sid. Mereka pun berbahagia. Namun, saat Manny dan Sid hendak pergi, bayi Rosan pun menangisi keduanya hingga bayi Rosan mengejarnya dan memberikan pelukan untuk terakhir kalinya. Rukner pun memberikan kalung tersebut kepada Manny dan Sid. Pada saat itu, Diego pun datang. Manny dan Sid terkejut karena melihat Diego yang selamat. Dan 3 hewan itu pun bersama dan menjadi satu gerombolan. Oke, sekian cerita dari Ice Egg. Saya Sahid Alkandias, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, semester 3B, mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.